Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-review sebuah smartphone dengan harga terjangkau. Smartphone ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu. Feel yang saya rasakan smartphone ini cukup bagus, bahkan jika kita perhatikan layarnya nyaris tanpa ada satupun goresan yang berarti, walaupun layar handphone ini tidak menggunakan Gorilla Glass. Layarnya tetap 2,5D. Mulus banget teman-teman. 2 minggu pemakaian saya gunakan untuk bermain game FF, tidak ada goresan sama sekali. Bahkan baterai handphone ini pun cukup awet. Saya gunakan bermain game dengan high resolusi atau high DPI, tidak mengalami kendala baterai cepat ngedrop, nge-lag, dan lancar-lancar aja. Handphone ini juga memiliki fitur fast charging yang tidak disebutkan, tapi untuk pengecasan walaupun charger orinya hanya 0,35 ampere, dia sanggup mengisi baterai handphone ini hingga penuh dari 11%, itu hanya dalam kurang lebih 45 menit dalam keadaan handphone off. Saya cukup nyaman dengan handphone ini. Selain itu, layarnya juga udah kayak AMOLED, teman-teman. Bisa disetel tajam ataupun biasa. Ya, dengan Mira Vision yang tadi kita tampilkan. Handphone ini berkapasitas RAM 4GB dan rata-rata penggunaan memori 1,4 setelah menjalankan 32 aplikasi dalam 3 jam terakhir. Cukup bagus manajemen RAM-nya. SAP yang saya gunakan untuk merekam RAM 3GB, dalam menjalankan banyak aplikasi malah penuh, bisa nyampe 2,7GB yang digunakan. Internal handphone ini juga 58GB dari 64 sebab digunakan untuk sistem. Kelebihan handphone ini, memori eksternalnya bisa dijadikan memori internal dan diformat via handphone ini sendiri. Dengan maksimal memori internal sanggup 256GB, tapi saya pakai hanya 64GB. Oke teman-teman, mari kita cek kamera. Soal kamera belakang, ini memiliki kamera mode VIP yang dikhususkan untuk vlog. Jadi buat kalian yang suka vlogging, kamera handphone ini cukup bisa diandalkan. Walaupun kamera depannya agak kemerah-merahan, tapi buat handphone murah meriah ini sesuai harga dan udah cukup lumayan. Fitur panorama layaknya handphone yang lain tetap sama, namun hasilnya ternyata lebih bagusan dari handphone ini ketimbang dengan handphone yang saya gunakan untuk merekam saat ini, yaitu Sharp SH04H. Berkat kamera 13 megapikselnya. Lihat teman-teman, tajam kan? Hanya saja kita perlu menggunakan aplikasi tambahan atau Google Kamera untuk hasil lebih maksimal lagi. Kalau pakai aplikasi bawaan tidak terlalu bagus hasilnya teman-teman. Oke, kita coba kamera depan ya teman-teman. Kamera depan juga tetap sama, namun ada kelebihan dari kamera depan, yaitu dual kamera yang bisa menggunakan mode stereo. Mode stereo yaitu pinggiran tubuh kita jika kita rekam bisa kita atur seberapa blur, seberapa tajam, yang bisa kalian manfaatkan untuk mengganti merekam dengan mode DSLR saat kalian vlogging. Saya sendiri rencana mau menggunakannya. Dan ada mode VIP juga sama seperti yang tadi. Hasilnya lumayan teman-teman.
Oke, review selanjutnya adalah menggunakan Filmic Pro. Handphone murah ini ternyata sanggup menjalankan Filmic Pro dan bisa menggunakan fitur-fiturnya layaknya di iPhone. Hanya saja yang tidak bisa digunakan di fitur Filmic Pro untuk handphone ini adalah fitur OIS, karena handphone ini sendiri tidak ada OIS-nya teman-teman buat kamera. Kita bisa ngatur tajam, ya kan, blur, bahkan ISO pun bisa kita atur. Untuk di malam hari kita gunakan ISO tinggi, tapi kalau siang ya ISO rendah. Bisa juga otomatis. Dalam menjalankan multitasking, handphone ini cukup enteng teman-teman. Ya seperti tadi itu, RAM yang digunakannya hanya sedikit. Oke, handphone ini juga memiliki fitur AI Beauty yang memungkinkan kamu untuk berfoto secara cerdas. Oke, look at this. Lihat. Ini jika kita aktifkan fitur AI, maka handphone ini mampu membaca objek yang tertangkap di depannya, seperti pada kamera berikut ini. Ada gambar mobil, dan jika kita geserkan ke bangunan ada gambar rumah. Lihat, ya kan, ada gambar rumah. Sekarang gambar mobil. Dan menurut saya udah cukup lumayan teman-teman. Harga 1,3 udah worth it banget. Baterai handphone awet, fast charging, AI Beauty, support Filmic Pro. So buat kamu fotografi, pengen foto-foto dengan modal-modal murah dikit, ya lumayan, ya kan, ketimbang kamu beli handphone yang nggak jelas. Xiaomi U7 menurut saya fitur-fiturnya udah oke banget. Hanya saja fitur OIS-nya yang nggak ada. Saya rasa pemakaian udah 2 minggu ini udah lumayan. Mungkin ada minusnya. Minusnya ini layar handphone ini jika di tempat yang cukup terang, di bawah terik sinar matahari, maka kita harus mengatur layar hingga penuh. Dan itu pun nggak terlalu jelas teman-teman. Tapi untuk bermain gaming, layarnya sangat tajam sekali. Bahkan setara Samsung yang menggunakan layar fitur AMOLED. Menurut saya udah oke banget teman-teman. Saya coba bermain game dengan mode ultra atau high, ternyata tidak ada kendala sama sekali, tidak ada lag. Yang menyebabkan game ini lag sebenarnya bukan dari masalah GPU aja, tapi dari jaringan internet. Itu yang saya alami. Mungkin di lain waktu akan saya coba untuk bermain PUBG. Hanya saja reviewnya kan sederhana, saya semampunya saja. Ini juga lagi libur kerja kebetulan. Oke, tanpa lag sama sekali, bahkan layarnya pun sangat jernih teman-teman. Untuk handphone seharga 1,3. Oke, sekian review dari saya. Mohon maaf jika kurang lengkap, jika tidak menyenangkan. Mungkin di lain waktu saya akan memperbaiki review saya. Ini hanya review singkat dan sementara dan sederhana pula. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa berkembang lagi ke yang lebih baik, fitur-fitur yang lebih baik untuk kalian semua ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.